Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah masalah atau yang sering terjadi, permasalahan yang kaitannya dengan pembagian harta di tengah-tengah masyarakat, di mana di tengah-tengah masyarakat kita sebagai seorang muslim itu mestinya kita dalam hal membagi harta yang kita ketahui itu mestinya adalah sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa tentang pembagian harta itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan juga 14. Di sana dijelaskan secara terperinci dan mendetail, sehingga orang akan mendapatkan bagian harta itu seberapa bagiannya itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan bagian yaitu setengah, seperempat, ada yang seperenam, ada yang seperdelapan, ada yang 2/3 dan seterusnya. Sehingga kita sebagai seorang muslim mestinya mengikuti apa yang telah dituntunkan, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tersebut itu diawali yaitu dengan kalimat yusikumullah, artinya bahwa Allah itu memberikan wasiat kepada kamu semuanya tentang pembagian harta tersebut. Kemudian dalam akhir ayat 11 itu disebutkan faridatan minallah, itu adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Kemudian dalam ayat 12 di awal ayat tersebut disampaikan tilka hududullah, itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pembagian harta itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai seorang muslim adalah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian kenyataannya di tengah-tengah masyarakat banyak sekali di antara kita sebagai seorang muslim yaitu yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antaranya adalah orang ketika membagi harta padahal yang punya harta itu belum meninggal, itu sering dikatakan bahwa itu adalah pembagian waris. Yang namanya waris itu pemilik harta itu harus sudah meninggal. Memang bisa belum meninggal sudah dibagi, namun demikian itu bukan pembagian waris, tapi adalah pembagian hibah, hibah kepada yang menerimanya.
Namun demikian banyak dari tengah-tengah masyarakat dalam satu keluarga itu yang punya harta sudah membagi waris, padahal yang punya harta masih hidup. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengsegerakan dalam pembagian harta, bahwa harta itu yang dimiliki oleh pemilik, kalau pemiliknya sudah meninggal, maka harta itu akan menjadi milik orang lain juga. Maka mestinya harta yang menjadi milik oleh orang lain itu untuk segera diberikan kepada mereka yang berhak. Karena kalau tidak segera diberikan, berarti orang yang menguasai harta itu akan memakan harta orang lain. Satu contoh, umpamanya dalam satu keluarga ada suami, istri, kemudian ada anak. Apabila suami itu telah meninggal dunia, maka bagian dari istri itu tidak semua harta itu menjadi milik istri. Namun demikian istri itu hanya memiliki 1/8 dari harta tersebut. Kemudian yang lain itu adalah menjadi miliknya anak. Satu contoh umpamanya harta yang ditinggalkan oleh suami itu berupa uang 700 atau 800 ya, 800 juta, maka harta yang menjadi miliknya istri itu hanya 100 juta, yang 700 itu adalah miliknya anak. Jadi tidak semuanya secara otomatis ketika ditinggal oleh suami menjadi milik istri semuanya. Nah, dalam hal ini terkadang masyarakat atau di kalangan kita sendiri itu harta tersebut tidak segera diberikan kepada yang berhak dengan berbagai macam alasan. Kemudian juga tentang yang menerima harta atau ahli waris. Di kalangan masyarakat itu belum mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang berhak untuk menerima harta tersebut. Satu contoh namanya bapak tiri, anak tiri, mertua, atau anak angkat, atau mungkin bapak angkat, itu semuanya bukan ahli waris. Namun demikian terkadang di tengah masyarakat bahwa itu karena sudah hidup jadi satu dalam satu keluarga sejak kecil, sehingga orang-orang tersebut itu digolongkan sebagai ahli waris. Kemudian juga terkadang terjadi di tengah-tengah masyarakat orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima harta warisan, tapi justru mereka itu berusaha sekuatnya dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Dan masih banyak lagi penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaitannya dengan pembagian harta waris. Insya Allah di lain waktu saya teruskan. Pada kesempatan ini ada kekurangan dan ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.